Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Komaria, NIM 205911191, Prodi PGMI 2D. Saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia serta upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. D. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Usaha Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat di daerah-daerah yang diduduki musuh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Sumner Welles menyatakan bahwa apabila sekutu menang dalam perang, maka semua bangsa yang terjajah akan merdeka. 2. Perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kabinet pertama Republik Indonesia bersifat kabinet presidentil dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden membubarkan kabinet pertama dan membentuk kabinet baru yang bersifat parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. 3. Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara RIS tidak sampai 1 tahun umurnya. Sejak proklamasi, bangsa Indonesia menghendaki negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Bentuk negara federal bagi rakyat Indonesia tidak sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Di samping itu, pembentukan RIS dengan 16 negara bagian dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai hasil dari politik divide et impera yang selalu dilakukan oleh Belanda. 4. Pertempuran 10 November 1945. Mengutip jurnal Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya oleh Philomena Theorina, pertempuran di Surabaya bermula saat insiden perobekan bendera Belanda yang dilakukan oleh seorang pemuda Surabaya di Hotel Yamato pada 19 September 1945. 5. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 November dan berakhir pada 15 Desember 1945. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia, volume 6 oleh Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Susanto, Perang Ambarawa terjadi antara pasukan TKR dan Semarang, Solo yang dilatar belakangi oleh keinginan sekutu mengambil alih Ambarawa. 6. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara Jepang yang lari ketika akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu untuk bergabung dengan pasukan Jepang lainnya di Kido Butai Jatingaleh. 7. Pertempuran Medan Area. Pada akhirnya pasukan sekutu berhasil menduduki dan menguasai kota Medan dengan mengusir pemerintah setempat hingga masyarakat Medan. 8. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api merupakan sebuah peristiwa kebakaran besar yang melahap kota Bandung. Upaya ini dilakukan demi mencegah tentara sekutu dan Nika yang akan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer. D. Kebijakan politik dan ekonomi pasca Perang Kemerdekaan. 1. Kebijakan politik. A. Perubahan fungsi KNIP. Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat, sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah. Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara demokratis. B. Mengubah sistem pemerintahan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Seiring keluarnya maklumat 9 tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. C. Membentuk partai politik. Pada awal kemerdekaan, Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai satu-satunya partai di Indonesia. PNI dianggap sangat berbau Jawa,
Hokkaido sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Itulah materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.